مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan serta umatnya. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminanci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang kita muliakan para habaib Al-Habib Alwi Albar wal hadirin hadirat, para asatiz yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum memulai kajian malam ini, kita penutupan sementara sampai selepas bulan suci Ramadan atau selepas Hari Raya Idul Fitri, insyaallah. Kemudian mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, bantuan baik secara material maupun moral dari kegiatan-kegiatan kajian sepanjang ini, dan mengucapkan juga banyak minta maaf jika ada kekurangan di sana dan di sini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat sehingga bisa bertemu lagi dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan penuh harapan agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua ibadah kita yang akan kita lakukan insyaallah di bulan suci Ramadan. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu al-islah bi badlil mal, mendamaikan orang yang bertikai menggunakan harta. Dia bukan sekedar mendamaikan, tapi juga dia berikan bantuan dengan hartanya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan badlul mal. Disebut dengan badlul mal. Di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman di ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang beriman itu mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Salah satunya badlul mal lil islah, mendermakan harta untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Itu pahalanya sangat besar. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, ketika menafsirkan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang beriman yang mendermakan harta mereka di jalan Allah, itu beliau tafsirkan alladzina yabzuluna amwalahum fi ta'atillah wa mardatihi, yaitu orang-orang yang mendermakan harta mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Itulah yang disebut dengan bazlul mal. Jadi agama kita, agama Islam punya perhatian khusus terkait masalah harta, al-mal, atau masalah ekonomi, al-iqtisad. Di zaman dahulu sudah muncul tokoh-tokoh ulama yang punya perhatian khusus terkait masalah ekonomi.
Karena ada sangkut paut antara kefakiran dengan kekufuran. Sebagaimana riwayat, sekalipun riwayat ini masih dipertentangkan oleh sebagian ulama, di mana dinyatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kufur. Maka Islam ini hadir bukan hanya menata kehidupan pribadi seseorang, tapi juga hadirnya agama Islam menata kehidupan masyarakat. Maka muncullah beberapa tokoh ulama yang memiliki pemikiran yang visioner, pikiran yang sangat modern, tidak hanya dibahas perkara-perkara di zaman mereka, tapi mereka punya pemikiran jauh ke depan. Sedangkan negara-negara Eropa, negara-negara besar waktu itu seperti kerajaan Romawi, ya, Persia, di Eropa masih nomaden. Agama Islam sudah berbicara tentang tata kelola keuangan negara. Itu dahsyat. Saya dapati di sini di antara ulama yang membahas tentang tata kelola keuangan negara dan disahkan dengan sistem resmi dari Khilafah Daulah Abbasiyah, yaitu salah satu tokoh ulama bernama Al-Ghadi Abu Yusuf. Beliau ini lahir tahun 113 Hijriah, wafat 182 Hijriah. Dan murid daripada Al-Imamul A'zam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau murid utama daripada Imam Abu Hanifah, bernama Al-Imam Al-Ghadi Abu Yusuf. Beliau menulis kitab berjudul Kitab Al-Kharraj. Kitab Al-Kharraj yang membahas tentang tata kelola keuangan negara. Antum bisa bayangkan itu tahun berapa? Beliau 113 lahir, wafat 182 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tokoh ulama Islam sudah membahas tentang tata kelola keuangan negara dan digunakan secara resmi oleh Daulah Abbasiyah. Kenapa beliau menulis kitab tersebut? Karena masalah kelola ekonomi itu sangat penting. Dan agama Islam membahas seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara sosial, moral, ekonomi, etika, akhlak, ilmu pengetahuan, bahkan adab-adab di toilet pun dibahas. Karena ini agama yang sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Ditulislah kitab berjudul Al-Kharraj yang membahas tentang tata kelola keuangan, membahas tentang cukai, membahas tentang zakat, membahas tentang sedekah, membahas tentang jaziah, membahas tentang al-usyur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Memang ada orang ketika dia susah, dia taat sama Allah, maka kesusahan, kefakiran dia itu adalah anugerah. Bisa jadi di saat kaya lupa diri. Tapi ada orang ketika kaya, maka dia bisa taat kepada Allah. Tapi ketika fakir, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran mendekati kekufuran. Maka di sini dilihat ahwal, keadaan orang tersebut. Al-Qadaya al-Iqtisadiyah
perkara-perkara al-iqtisadiyah tentang ekonomi dibahas secara modern di dalam kitab Al-Kharraj yang umurnya sudah 1000 tahun lebih dan dijadikan kitab resmi daripada pemerintahan khilafah Daulah Abbasiyah, terutama di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang meminta beliau menulis buku panduan tersebut untuk mengatur tata kelola keuangan negara. Dan ini termuat di dalam mukaddimah kitab Al-Kharraj, di mana di sini dinyatakan anna Amiral Mukminin ayyadahullahu ta'ala sa'alani an adha'a kitaban jami'a yu'malu bihi fi jibayatil kharraji wal usyuri was sadaqati wal jawali. Itu di mukaddimah kitab Al-Kharraj. Di situ disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Yusuf, Harun ar-Rasyid sebagai pimpinan tertinggi pada waktu itu memerintahkan atau meminta kepada saya untuk saya menulis sebuah kitab yang komprehensif yang bisa diaplikasikan dalam masalah pengambilan dan pengurusan pajak tanah, usyur, sedekah, dan juga jaziyah. Itu di mukaddimahnya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid yang meminta kepada beliau menulis kitab tersebut. Dan memang beliau pakar di bidang itu. Luar biasa ketika kami baca kitab itu, Qadhi Abu Yusuf sudah membahas tentang masalah sumber perekonomian negara. Di situ beliau katakan sumbernya ada dua. Yang pertama, sumber daya alam. Kalau bahasa kita sekarang, sumber daya alam. Itu adalah pokok pemasukan negara yang paling utama. Yang kedua, beliau berbicara sumber daya alam ini akan sia-sia, akan tidak bisa memproduksi hasilnya dengan baik, dengan maksimal jika tidak ada sumber daya manusia. Maka sumber daya alam harus juga diiringi dengan adanya sumber daya manusia. Ini bahasa 1000 tahun lalu, yang dimana bangsa Eropa masih belum ada daulah, tapi agama Islam sudah berbicara tentang ekonomi negara. Salah satu tokohnya adalah Al-Qadhi Abu Yusuf.